Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Kehidupan kita ini hanya sementara. Sampai pada waktunya kita akan menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita hanya pendek. Tidak sepanjang, tidak selama orang-orang yang dulu pernah Allah berikan pada masa umat-umat sebelumnya. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umatku itu dikasih umur hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu zalik, dan hanya sedikit saja orang yang melampaui umur dari 70 tahun. Kita belum tentu lagi kapan kita akan dijemput oleh ajal kita. Maka sesungguhnya kematian adalah sebuah kepastian. Kehidupan kita di sini hanya sementara. Maka sebelum kita dijemput oleh Allah dengan kematian kita, mari kita mempersiapkan diri dan amal ibadah kita untuk kita bawa besok menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah dikuburkan di dalam tanah, kita telah dikubur dalam dingin dan gelapnya tanah, maka tidak ada yang akan menemani kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi." Sesungguhnya orang mukmin akan ditemani oleh amal ibadahnya, akan ditemani oleh kebaikan kehidupan ketika hidup di dunianya. Setelah dia mati, pada saat dia telah dikubur, pada saat dia telah ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, ditinggal pergi oleh sanak saudara yang mengantarkannya, maka sesungguhnya ada amal-amal yang akan menemani kita besok di dalam kubur kita. Mana amal yang akan menemani kita besok di yaumil qiyamah? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, perawi mengatakan wa dzakara min dzalik, lalu kemudian perawi menyebutkan sebahagian dari apa yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah wa mushafan warasahu, Al-Quran, mushaf yang diwariskan. Apa itu mushaf? Al-Quran. Al-Quran yang diwariskan dalam artian Al-Quran yang diajarkan kepada orang lain. Mushaf yang diwariskan bisa jadi Al-Qur'annya yang memang kita wakafkan di tempat-tempat ibadah kita, di masjid kita, di musalla kita, di rumah-rumah panti asuhan anak yatim piatu. Kita wakafkan Al-Qur'an di sana. Pada saat Al-Qur'an yang kita wakafkan itu dibaca, maka kita yang sedang terbujur kaku di kubur kita akan menikmati pahala dari Al-Qur'an yang kita wariskan. Atau barangkali yang dimaksudkan oleh Nabi adalah Al-Quran yang kita ajarkan kepada orang lain. Satu huruf dari Al-Quran yang kita ajarkan kepada orang lain akan sangat membantu besok ketika kita hidup di dalam kubur kita. Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita sesungguhnya ada orang yang baik, ada orang yang paling baik dalam menyikapi Al-Quran itu. Yang pertama kata Rasulullah adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an lalu kemudian mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, kalaulah kita yakin bahwa sesungguhnya Al-Qur'an akan bisa menjadi syafaat penolong kita besok pada saat kita sedang terbujur kaku di dalam kubur kita, tak ada yang menemani kita, maka mari kita bersama-sama hari ini kita jadikan Al-Quran sebagai warisan yang kita tinggalkan dalam kehidupan kita kepada orang lain. Mari kita ajarkan Al-Quran kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita ingin jadi orang baik. Andai kita hari ini sudah menjadi orang yang pandai membaca Al-Quran, mari kita baca Al-Quran. Karena sesungguhnya satu huruf dalam Al-Quran kan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a harfan fi kitabillahi falahu 'ashru amthaliha." Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja,
maka akan dikasih 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifun harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi kata Nabi, alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Maka orang yang baca alif lam mim, maka Allah akan berikan 30 kebaikan dari bacaan yang kita baca. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah Al-Quran kita baca, mari Al-Quran kita hayati. Mari Al-Quran kita amalkan. Mari Al-Quran kita sebarluaskan. Karena sesungguhnya mengajarkan Al-Quran dalam kehidupan kita untuk orang lain akan menjadi titian kita, jalan penyelamat, menjadi teman kita besok ketika kita sedang tidak berdaya. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita ingin bicara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka alat komunikasi yang paling sangat teramat hebat adalah Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, maka kita sedang bicara-bicara, berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya ketika kita membaca Al-Quran, kita dalam keadaan suci. Pada saat kita sedang memegang Al-Quran, kita juga dalam keadaan suci. La yamassuhu illal mutahharun, tanzilum min rabbil alamin. Janganlah kau pegang Al-Quran itu kecuali kamu dalam keadaan suci. Kerana Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, maka jadikanlah Al-Quran sebagai teman kita besok ketika kita sedang terbujur kaku di dalam kubur kita. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi syafaat besok di yaumil qiyamah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana besok dia akan jadi penolongmu pada saat kamu sedang berada di yaumil qiyamah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.